Pematang Siantar adalah kota bersejarah. Selain tersohor dengan becak motornya yang merupakan motor bekas pasukan tentara Inggris pada Perang Dunia Kedua, Pematang Siantar adalah kota yang dibangun oleh para raja. Seorang raja yang akan terus dikenang namanya oleh masyarakat Pematang Siantar adalah Sang Nawalu. Itu di sini banyak raja-raja, dan raja yang terbesar juga satu-satunya Muslim adalah Raja Sang Nawalu Damani. Beliau ini cukup konsisten sebagai seorang raja, dan di masa dialah sebenarnya raja yang sangat bijaksana dan dicintai oleh masyarakat. Beliau ini pada masa penjajahan akhirnya karena sikap konsisten dia terhadap republik dan keimanan dia begitu tinggi, akhirnya dia dibuang karena dianggap tidak mau kerjasama dengan penjajah Belanda. Beliau dibuang ke Bengkalis. Di Bengkalis sebagai pembuangan, sebagaimana Bung Karno dibuang ke Pulau Endeh, dibuang ke mana-mana, ini juga dibuang dia ke Bengkalis. Beliau ini bukan raja terakhir, karena sesudah beliau dibuang, anaknya yang masih berusia 7-9 tahun pada waktu itu, yaitu Bapak Raja Waldemar Damani, itu adalah anak kandung beliau yang merupakan raja terakhir di Pematang Siantar. Apa-apa yang dilakukan di Pematang Siantar ini tidak luput dari dua tokoh ini, yaitu Sang Nawalu Damani, Raja Sang Nawalu Damani, dan Raja Waldemar Damani. Ini adalah ayah dan anak. Raja terakhir adalah Waldemar Damani. Dan ketika abang tadi berangkat melihat kuburannya atau makomnya, itu bukan kuburannya, itu cuma makom, tanda bahwa beliau itu sebagai tanda makom. Nah, jasadnya nggak ada di sini, karena pada masa kemerdekaan kemarin, ketika beliau mau diambil mayatnya, jasadnya ke Pematang Siantar, itu tidak diizinkan oleh masyarakat Bengkalis. Ternyata beliau, Raja Sang Nawalu, ketika di Bengkalis juga dalam pembuangan, beliau itu sangat dicintai. Beliau jadi seorang pemimpin di sana dan dianggap juga sebagai raja di Bengkalis. Jadi memang kesimpulan yang harus kita dapat satu, Raja Sang Nawalu ternyata benar-benar seorang raja yang sejati, the real king. Di tempat pembuangan juga, walaupun berbeda suku, masyarakat itu menganggap dia adalah raja. Sehingga Pematang Siantar, walau tidak dapat jasadnya, membuat makom. Makom adalah tanda bahwa beliau itu di Pematang ini sebagai raja. Itu Pematang itu sebenarnya, abang, kalau tidak ada jembatan, itu terpisah dari Siantar. Itu pulau itu, namanya Pematang. Abang tadi masuk keluar ke sana itu lewat jembatan. Dia itu adalah pulau yang dipisahkan Sungai Babolo dengan kota Pematang Siantar. Itu unik sekali. Tapi karena ada jembatan, udah diaspal, nggak nampak lagi. Nah, jadi bisa saya katakan perintis daripada kota Pematang Siantar adalah Sang Nawalu. Perintisnya, lalu untuk penerusnya yang banyak sekali mindset daripada kota ini, atau katakanlah pendiri daripada kota ini, tidak luput dari Sang Nawalu dan Waldemar Damani. Dua tokoh yang dua-dua raja, dan satu sebagai ayahnya, satu sebagai anaknya. Dan Waldemar Damani, perlu saya tekankan di sini, adalah raja terakhir dari Simalungun.